Yang mau tanya silakan ya. Silakan, mungkin Bapak Ustaz yang ditelepon dulu kita utamakan ya. Antum Kita pilih ya. akan sampai Antum pilih. 10.30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada satu hal yang ingin saya pertanyakan Ustaz, dan banyak dipertanyakan oleh umat juga. Rasulullah Isra Mi'raj membawa risalah sholat, dan dipertanyakan masyarakat bagaimana sholat Rasul sebelum Isra Mi'raj, berapa waktu sebelumnya. Kemudian yang kedua, pada surah Al-Fil itu ada namanya burung ababil. Ketika burung itu memegang atau menggenggam batu sijil, pertanyaannya dari manakah asal burung tersebut? Apakah burung dunia atau burung akhirat? Karena logikanya menjatuhkan batu sijil itu tembus sampai ke pasukan Abraham. Ini suatu pertanyaan yang mungkin yang di luar pemikiran kita, tapi mudah-mudahan ingin penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira dijawab Buya dulu ya, kalau ada waktu. Saya jawab yang pertama aja. Jadi jatahnya satu pertanyaan. Bagaimana cara sholat baginda Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj? Rasulullah itu sudah kenal Allah sebelum alam ini ada. Dalam hadis Imam Tirmizi, beliau ditanya, Abu Hurairah mengatakan, qalu mata wajabat lakan nubuwah. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Wahai Rasulullah, kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Nubuwah itu al-ilmu billah, pengetahuan tentang Allah. Lalu Nabi mengatakan, Adam baina ma'in wa tin. Adam belum dicipta, masih tanah. Aku sudah diangkat jadi nabi. Sudah sholat beliau. Tapi sholat di alam, di masa-masa sebelum alam ini ada, sholat alam ruh, sholat azaliyah, itu berbeda dengan sholat yang ada sekarang. Cuma intinya sama ya. Nah, ini mau yang mana nih? Panjang itu. Ada sholat azaliyah, ada sholat ruhiyah, ada sholat dijamin, ada sholat ketika baru lahir. Makanya diazankan baru lahir. Kenapa diazankan? Kan azan mau sholat, supaya rasa sholat yang dulu itu masih ada. Fassalatu silatun. Sholat itu silah, silatul abdi wa rabbi, hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertanya Abu Darda, bagaimana engkau tahu? Kaifa tadri? Ya, atau ma sya'nuka ya Nabi? Bagaimana sebenarnya keadaan engkau tahu jadi Nabi? Beliau menjawab, waktu kecil dadaku dibedah. Di saat itulah aku sadar. Jadi anak kecil kan sadarnya saat itu, umur 5 tahun, 7 tahun. Beliau sadar dirinya Nabi. Itu beliau sudah sholat setiap nafasnya. Maka sholatnya Nabi sebelum jadi dapat wahyu Quran pertama, itu sholatnya sholat nafasnya. Nafas beliau sudah ingat Allah. Kan aqimis sholata lidzikri, surat Thaha ya, dirikan sholat untuk mengingatku. Beliau mengingat Allah di setiap nafasnya. Itulah sholat beliau sebelum diturunkan wahyu Quran. Diturunkan Quran, maka turunlah surat Al-Muzammil, Qumil laila illa qalila. Zahir yang didapat oleh orang ahli sanad Quran, Sayyidina Nabi SAW berguru kepada Sayyidina Jibril. Ya, nggak salah. Jibril nganter Nabi sampai ke langit ke-7, sampai ke Lauh Mahfuz. Bisa nggak tembus sampai kepada Aras? Jadi siapa yang jadi guru? Sayyidina Nabi atau Sayyidina Jibril? Siapa guru sebenarnya? Maka dalam sanad saya hilangkan nama Sayyidina Jibril kecuali sebagai fasilitator.
Ya, anin nabi anillah. Ya, ini revisi sanad di zaman ini. Ane mau tanya lagi sama antum. Sayyidina Jibril disebut sebagai guru Nabi Muhammad SAW. Oke, tapi dia tidak diizinkan menyentuh ke batas-batas aras. Hanya Rasulullah yang diizinkan. Dan Rasulullah kan bermunajat, sholat di atas aras. Jadi aras itu adalah masjid terbesar. Maka disebut Ar-Rahman alal arsis tawa. Disebutlah Baitur Rahman. Disitulah Rasulullah SAW bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikira ketemu Allah itu begini, ketemu kayak antum ketemu aneh sekarang, enggak. Itu sujud ketemunya. Rasulullah sujud di dunia ketemu Allah, di bumi, sujud di langit ketemu Allah, sujud di aras ketemu Allah. Maka pertemuan aras, pertemuan bumi bedanya cuma beda manzilah. Bukan berarti Allah tinggal di aras. Ya. Allah sudah ada sebelum aras dicipta. Sebelum aras dicipta disebut al-ma, disebut ama, debu. Debu apa? Wallahu a'lam, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oh panjang itu ilmu ma'rifatullah itu Buya ya. Antum Buya juga kayaknya. Ya, yang kedua rahasia belum boleh dibuka. Ya, tentang burung ababil. Ya, jangan diakal-akalin. Ya, itu cakramnya dia, itu rahasia Allah itu. Kok megang nggak kebakar ya? Antum megang rokok aja bakar. Ya, fadhal. Baik, satu orang lagi mungkin. Satu orang lagi ya. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, kita mendengarkan ya sajian ilmu yang cukup merasakan sentuhan jiwa juga bagi kita semua. Saya ingin bertanya tentang persoalan lagu Al-Quran, karena ini menurut saya harus kembali dihidupkan. Ada beberapa redaksi yang saya baca, menurut ulama bahwa lagu Al-Quran itu muncul tanpa diawali dari notasi-notasi nada. Karena menurut ulama lagu Al-Quran itu hadir ketika seseorang beribadah kepada Allah. Jadi kalau melihat redaksi ini, lagu Al-Quran itu muncul secara tidak diawali dengan teori begitu. Jadi lagu itu muncul ketika seseorang beribadah kepada Allah sehingga menjadi indahnya bacaan Al-Quran. Pertanyaannya, sekarang lagu ini kan berkembang, ada Bayati, Sabah, Hijaz dan Nahaw dan sebagainya, dan bahkan ketika hari di MTV kan seakan-akan lagu ini menjadi dominasi utama bagi penilaian Dewan Juri, sehingga lagu ini sudah digiring kepada pengembangan segera. Apakah dia ya ini maksudnya, apakah lagu ini ada pembatasannya? Oke, baik. Ya. Seperti apa begitu? Terima kasih. Ketika Sayyiduna Nabi SAW beliau malam hari, jadi Nabi itu malam hari suka belusukan, melihat sahabat Nabi lagi ngapain. Di satu gang terdengar suara yang merdu sekali. Ternyata itu suara Sayyiduna Abu Musa al-Asy'ari. Maka Nabi tertegun dan diam. Bayangkan jika Nabi Daud baca Mazmur atau Zabur yang berhenti malaikat, angin, tumbuhan, hewan, semuanya berhenti. Ketika Abu Musa baca Quran yang berhenti Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, penghulu dunia akhirat, kekasih Allah yang paling dicintainya di bumi, yang paling ditinggikan di akhirat, yang paling dekat di hadiratnya. Kira-kira gimana? Makomnya Abu Musa, makom apa tuh? Pakai irama apa Abu Musa? Dia orang Yaman, maka dia pakai Yaman, Bani Asy'ariyah. Dia adalah njit kakeknya
Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Keberkahan beliaulah maka keturunannya jadi imam. Apa kata Nabi? Sungguh Abu Musa utiya, diberikan ya mizmar, seruling daripada mazamir Daud, seruling Nabi Daud. Pakai irama apa? Adakah Nabi membatasi? Tidak. Berarti yang penting sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan hukum matnya, hukum tajwidnya. Sebenarnya yang sahih itu ilmu tajwid, bukan ilmu tahsin. Tapi tajwid itu artinya tahsin. Saya berharap nih para kiai, para ustadz jangan ngikut orang awam lah istilahnya tahsin-tahsinan. Kembalikan namanya kepada tajwid. Ya. Tajwid bersanad. Hidupkan nama itu. Ya. Jazariyah kan antum pada punya semualah sanadnya. Yang ahlul Quran pasti punya sanad Jazariyah. Ke Imam Jazari. Itu cukup. Ya. Saya sangat takjub sekali dengan isinya, detail, setiap huruf dijelaskan dengan sedetail mungkin, dan tidak ada agama sebelum ini, sebelum agama Nabi Muhammad SAW yang detail cara membacanya. Makanya ketika ada kitab suci sebelah dulu dibaca dengan irama Mbak Yati, Mbak Nawa itu Abang Hijaz itu kayak saya mau mual dengernya karena makharijnya nggak cocok ya, makharijul hurufnya nggak pas, matnya nggak pas ya, ala-ala dia aja ya. Ketika dulu orang-orang Arab ahlul Qurra ini sholat di Mekah, mereka mendengarkan orang-orang dari kampung Nahawan baca, kok indah sekali. Dia sholat baca Quran indah sekali. Orang Arab itu dengar sekali irama bisa langsung hafal, maka ditirulah irama itu, jadi namanya Nahawan ya. Mekah Madinah itu disebut Hijaz. Hijaz ini ada pegunungan, ada kebun. Maka Hijaz Makkah beda iramanya dengan Hijaz Madinah, lebih kenceng ahlul Makkah ya. Maka orang Mekah kalau ceramah, orang Hijaz tuh kalau ceramah itu bisa bikin kita tidur. Suaranya tuh enak, masuknya ke dalam alam memori kita ya. Enak mereka kalau baca. Begitulah terus. Itu semua diambil dari ulama-ulama Qurra yang mereka datang dari kampung mana bawa irama sendiri. Orang kampung apa? Bandar Khalifah kali punya irama sendiri. Kalau di kampung saya irama Saluang. Iya. Itu guru-guru tua dulu baca Qur'annya kan seperti dengerin Saluang. Ternyata Saluang itu bukan dari sini juga, ada juga di Turki, ada juga di Persia, ada juga di tanah Arab sana. Ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, tahu ya? Saya waktu puter itu di rumah dulu masih mengharamkan musik, jadi cuma ada Quran, nggak ada nasyid, nggak ada. Bapak saya bilang, itu suara kok kayak kakek ente dulu baca katanya. Jadi dulu Sa'ad Al-Ghamidi baca Quran itu ternyata irama orang kampung dia. Dulu orang-orang kita kalau pulang dari Mekah baca Qurannya mirip dengan Sa'ad Al-Ghamidi. Contoh itu contoh. Sudais kan baru-baru ini ya. Sudais itu cukup untuk didengerin aja, jangan dijadikan i'timad kalau mau tajwid. Ya, tajwid langsung ke ahlinya. Ini kan ada ahlinya, langsung dibenerin. Kalau nggak terbunyinya sama, mulutnya beda. Nanti agak bengang-bengang dikit. Hurufnya nggak ke hidung, keluarnya ke hidung. Ya, maka hidungnya kempang-kempis tadi. Udahlah pesek ya, kempang-kempis. Jadi coba jatuhkan diri kita di hadapan guru, maka kita akan menerima darinya. Jadi irama-irama tadi itu dibolehkan oleh sebagian besar ulama kita. Dulu guru saya Syekh Aiman Syawwa, bukan Aiman Suwaid ya, ini sekampung mereka sama-sama dari Suriah. Itu baca Quran, dulu saya sempat belajar kecil itu belajar munaghamat namanya ya, itu munagham, berirama, ada ketukannya, ada notesnya. Lalu mengharamkannya, biasa ketemu kelompok sebelah Shadaqallahul azim, dia bid'ah dulu ya, serius.
Tapi batin ini nggak bisa nolak bahwa suara ini bagus. Bahkan guru kami di awal-awal kami ngaji, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, itu dulu memakruhkan baca Quran dengan munaghamat. Tapi lama-lama beliau membolehkannya. Nah, Syekh Aiman Syawwa, guru kami, membolehkannya. Bahkan belum mimpin sholat dengan irama. Tapi kalau Syekh Aiman Suwaid nggak mengizinkan. Bagi beliau yang penting makharijul huruf. Maka saya sarankan adinda yang santri-santri jangan pentingkan irama dulu, makharij dulu. Ya, khatamkan Jazari kalau bisa 2 kali 3 kali sampai betul mutafannin fasih, baru belajar irama. Jangan kebalik, irama dulu baru. Jangan kebalik ya. Yang disuruh itu makharijnya. Nanti orang yang baca dengan makharij, iramanya akan indah sendiri. Insya Allah. Orang-orang kayak beliau ini telinganya sensitif. Ya. Kalau bunyinya nggak sesuai, itu bisa terganggu sholatnya. Jangan ganggu sholat guru-guru kita ya. Khalas.